Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini, marilah kita menghayati panggilan Tuhan kepada setiap orang untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan tidaklah mudah. Di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas, kita harus tunduk pada kehendak Allah. Marilah kita hayati. Jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita, renungkan panggilan-Nya bersama-sama. Ibadah Kamis Putih ini kita dasarkan dan kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan dan juga Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, pada malam Kamis Putih, kita bersama-sama diajak untuk mengenang bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan 31b sampai 35. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat
kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat yang 31b. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Pada malam hari ini kita bersama-sama beribadah, mengingat ibadah Kamis Putih bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada hari ini kita belajar bahwa membangun rasa percaya bukanlah hal yang mudah. Butuh usaha yang luar biasa dan butuh waktu yang panjang untuk membuat orang percaya kepada kita. Namun sayangnya, sekalipun kepercayaan itu sangat sulit didapatkan, rasa percaya itu bisa dengan mudahnya lenyap hanya oleh kesalahan-kesalahan yang sepele. Ketika seseorang mendapatkan kepercayaan, tetapi karena satu alasan, kemudian ia mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, maka rasa percaya itu bisa dengan mudah lenyap. Seperti sebuah kisah yang pernah saya dengarkan. Sebuah kisah tentang sepasang suami dan istri. Pasangan suami istri ini sudah cukup lama bersama. Mereka mengenal satu sama lain sejak kecil. Mereka memang bukanlah pasangan yang bisa dikatakan beruntung, karena kondisi mereka yang jauh dari cukup. Kehidupan mereka serba berkekurangan, apalagi mengingat sang suami hanya bekerja sebagai tukang pesuruh. Sekalipun berkekurangan, tetapi pasangan suami istri ini merasa beruntung, sebab mereka memiliki satu sama lain. Hingga suatu ketika sang suami kemudian jatuh sakit. Sang istri merawat sang suami. Hingga waktu terus berlalu, seminggu, 2 minggu. Sang suami masih belum juga pulih, masih juga belum baikan. Oleh karena itu kemudian sang istri berpikir, ia harus membeli obat. Apalagi mengingat bahwa persediaan makanan sudah habis, persediaan uang yang mereka miliki pun hanya cukup untuk membeli obat. Dan suami istri ini tinggal di sebuah desa yang kecil, jauh dari peradaban. Untuk pergi ke kota mereka harus menyeberangi sebuah sungai, menggunakan sebuah perahu, dan mereka harus membayar untuk menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya sang istri pergi ke kota untuk membeli obat.
Sesampainya di tepi sungai, ia memohon kepada sang tukang perahu agar mengantarnya dan menuntunnya kembali ke rumah dengan cuma-cuma. Tentunya sang tukang perahu menolak. Masa akan menyeberang gratis, begitu pikirnya. Akhirnya sang tukang perahu itu mengajukan suatu syarat. Oke, saya akan mengantar kamu sampai ke seberang dan mengantar kamu kembali dengan cuma-cuma. Tapi kamu harus menyerahkan yang paling berharga dari diri kamu. Kata sang tukang perahu kepada sang istri. Karena rasa cintanya yang begitu besar kepada sang suami, sang istri pun menurut. Ia menerima tawaran itu. Karena dalam hatinya sang suami adalah yang terutama. Kesembuhannya menjadi yang paling penting. Apapun yang harus ia lakukan, berapapun harga yang harus ia berikan, ia rela memberikannya. Singkat cerita, sang istri berhasil membeli obat. Ia pun kembali ke rumahnya dan segera memberikan obat itu kepada suaminya untuk diminum. Beberapa hari kemudian, sang suami akhirnya baikan. Ia merasa pulih, dan namun ia bertanya kepada istrinya, bagaimana cara kamu bisa menyeberangi sungai itu? Padahal kan uang yang kita miliki hanya cukup untuk membeli obat. Karena rasa cintanya, sang istri pun mengatakan hal yang sejujurnya kepada sang suami. Mungkin sang suami bisa menerima apa yang ia lakukan, pikir sang istri. Ternyata di luar dugaan, sang suami marah besar. Ia kecewa karena merasa dikhianati oleh sang istri. Dan akhirnya ia mengusir sang istri dari rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui cerita ini saya mau menyampaikan bahwa rasa percaya tumbuh melalui usaha yang luar biasa. Berjalan dengan waktu yang begitu panjang, tetapi dapat lenyap dengan seketika. Oleh karena itu, sekali kita menerima rasa percaya dari seseorang, kita harus bisa menjaga rasa percaya itu dengan sebaik mungkin. Sebagaimana pesan Yesus kepada para murid sebelum ia meninggalkan mereka, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah ini diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, karena ia percaya para murid mampu melakukannya. Para murid pun mengemban perintah ini sebagai tugas yang harus mereka laksanakan, karena mereka percaya kepada Yesus, Sang Guru sejati. Kekristenan dapat bertahan hingga saat ini. Itu semua menjadi bukti bahwa para murid setia, para murid taat, melaksanakan perintah yang diberikan kepadanya. Mereka adalah hamba yang percaya. Mereka percaya bahwa Sang Guru adalah Mesias. Mereka percaya bahwa Sang Guru akan datang lagi untuk kedua kalinya. Dan karena rasa percaya itulah, mereka mampu menanggung penderitaan yang begitu hebat semasa memberitakan kabar baik Allah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Layakkah kita disebut sebagai hamba yang percaya? Sudahkah kita mampu mengikuti dan menaati perintah Allah melalui kehidupan kita? Atau jangan-jangan setiap firman yang kita dengar, setiap khotbah yang kita dengar, setiap doa yang kita panjatkan, semua itu tidak lebih dari sekedar formalitas
mengingat bahwa KTP kita tertulis bahwa kita seorang Kristen. Ingatlah, bagaimanapun keresahan sang anak manusia, ketika ia akan diserahkan, ketika ia harus dipermalukan, disalib, dan mati. Namun demikian, Yesus sang anak manusia percaya pada rancangan Allah. Kita pun diajak untuk menjadi hamba yang percaya. Di tengah penderitaan, di tengah tantangan yang ada di sekitar kita, di lingkungan dimanapun kita berada, kita harus tetap percaya dan menjaga kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita pun boleh menerima keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya. Dan terimalah berkat Tuhan Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kita sekalian. Amin.